Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'. Ibu sekalian, kendati ini bulan Dzulqa'dah, tapi ini kali pertama saya bertemu dengan Anda. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin al faizin. Kalau ada khilaf selama berinteraksi mohon dimaafkan. Yang kita kaji sekarang kitab Adabul Mufrad bab ke-137. Judulnya Bab Syuh, bab medit stadium 4. Maksudnya itu memang gitu. Syuh itu beda dengan bukhel. Kikir stadium lanjut gitu ya. Kita baca ya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la yajtami'u ghubarun fi sabilillah. Tidak akan berhimpun debu di jalan perjuangan di jalan Allah, wa dukhan jahannam, dan asap neraka jahannam. Lek asapnya gak mungkin mengenai, apalagi apinya gitu. Kemudian fi jawfi abdin abada. Mana ini? Fi jawfi abdin abada, di dalam rongga mulut seorang hamba selama. Wala yajtami usyuh wal iman, tidak akan berhimpun kekikiran dan keimanan fi qalbi abdin abada, di dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Ibu sekalian, debu orang yang berperang di jalan Allah. Kalau orang itu berjalan kaki di jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, satu contoh ini konteksnya peperangan. Maka orang yang pernah terlibat di dalam medan jihad yang syar'i, ketika kakinya terkena debu itu kemuliaan. Tak ceritanya Bu ya. Ini ceritanya penting untuk disimak, jadi ibu sudah juga menengok. Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid. Berangkat kira-kira untuk 10-15 kilo di luar kota Madinah. Ketika kapal Rasulullah wafat, pasukan ini balik ke Madinah. Balik. Para sahabat bingung. Ya apa, karena kaget Rasulullah wafat. Sampai terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pimpinan umat Islam. Ketika sahabat Abu Bakar terpilih, orang sing ngojok-ngojok ini, iku Usamah itu terlalu mosok jenderal nomor 12 ini. Gubernur harus ganti aja. Di dalam pasukan itu ada Umar, di dalam pasukan itu ada sahabat-sahabat senior, gak sing mimpin ada umur 12 tahun, ada SMA. Abu Bakar muri-muri, mosok aku dari pemimpin awakmu, terus perintah pertama yang harus aku putuskan adalah mencopot orang yang dilantik oleh Rasulullah. Ya apa sih Bapak? Muri-muri Abu Bakar. Singkat kata, Usamah tetap berangkat. Usamah bin Zaid tetap berangkat. Hanya saja Abu Bakar minta, Usamah, aku jodoh dulu.
Umar ra iso gak usah tangga kepada pasukan sampai ini jenengan cari aku ya. Abu Bakar ketika melepas kepergian pasukan Usama ini itu berjalan kaki dari Masjid Nabawi sampai gerbang kota Madinah. Sampai Usama ngengkel, ya Amirul, ya Khalifah Rasulullah, wahai penggantinya Rasulullah, sampai numpang bahwa aku tak jalan. Oh kak, awak masih dulu, aku sih malu. Abu Bakar ngengkel berjalan kaki, beliau menyebutkan ini. Aku kepingin mendapatkan kemuliaan, kakiku ini terkena debu di dalam perjuangan di jalan Allah, meskipun mereka terkenal sampai perbatasan kota Madinah. Menurut Bu, saya dipahami. Hanya kepingin mendapatkan terkena debu kakinya di dalam perjuangan ini, Abu Bakar di ngengkel numpang kait. Itu saja. Yang terkait dengan bab kita ini dulu sekalian adalah wala yajtami usyuh, tidak akan berhimpun kekikiran. Apa sih syuh itu? Saya tadi menerjemahkan yaitu kekikiran stadium 4. Iku ono asal itu. Di sini saya bacakan. Asyuhu, kekikiran syuh itu adalah huwa asyadul bukhli wa huwa ablahu fil manqi, kekikiran yang sangat dan orang yang tidak sudi ada orang lain, jangankan hartanya, harta orang lain berikan kepada orang lain aja dia tidak sudi. Itu jenis syuh. Wa qila wal bukhlu ma'al khirs. Ada yang mengatakan kekikiran yang bercampur dengan kerakusan, yaitu jenis syuh. Kekikiran sing berkolaborasi dengan kerakusan. Al-hirsu rakus. Wa qila, ada mengatakan al-bukhlu bil mal. Syuh itu adalah kekikiran dengan harta. Wa syuhu bil mal wa bil ma'ruf. Al-bukhlu, kalau kikir, bukhlu bakhil, itu kikir dengan harta saja. Maaf, kikir dengan harta saja. Tapi syuh bil mal wa bil ma'ruf, kekikiran dengan harta juga dengan semua kebaikan, guys. Dan semua kebaikan. Dan itu merupakan budi pekerti yang tercela yang muncul dari lemahnya iman dan suudzon kepada Allah. Muncul karena apa, Bu? Suudzon kepada Allah sama iman. Saya punya contoh cuma satu dok. Baik sangka kepada Allah dan kekuatan iman itu melahirkan sikap dermawan. Ada contoh ini. Kemarin saya ketemu sama kakaknya ibu saya, Pak Dik, cerita menceritakan nenek saya itu secara agama biasa. Ya sholat. Ini Pak Dik saya cinta ibunya. Jadi mak iwatine api, senengane ngekeki. Sambil berpikir gini, aku tak senengane ngekeki, cek ning kok oleh anak putuku kek parang dilomani ambek wong. Asik banget. Gitu. Lek ngutangi wong ya, katanya Pak Desa ini. Nek ngutangi wong nyawa dia salah gare aku. Udah zaman saya kayak turono ini. Sahuran. Bapak Ibu sekalian, itu muncul karena baik sangka kepada Allah dan kekuatan iman. Nah, ini contoh. Yang berikutnya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala,
dari sahabat namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala khoslatani, ada dua sifat. La yajtami'ani fi mu'min, yang tidak akan dua sifat ini berhimpun di dalam diri orang beriman. Apa itu? Al-bukhlu wa su'ul khuluqi, pelit dan budi pekerti yang buruk. Ini menerjemahkannya begini, dua sifat yang tidak pantas disandang orang mukmin. Medit kalau budi pekertinya elek. Nah, penjelasannya di dalam footnote-nya ini, syarahnya ini yang bagus. Tidak ada di kitab itu. Gini, li'annal bukhla, karena bakhil itu, kegigiran itu, pelit itu, la yakunu illa min qillati thiqati billah, tidak muncul kecuali lemahnya seseorang di dalam bersandar kepada Allah. Wal mu'minu, sementara orang mukmin itu wafiqun billah, bahasa Jawanya begini, kuat hatinya itu gumantung kepada Allah. Yang membuat orang mukmin itu rahibus sodri, lapang dada. Orang Jawa itu punya istilah begini, Bu, ngarani wong apik ambek wong elek. Oh, jenenge watine cilik. Gimana? Orang-orang ngarani jenenge watine gede. Ya. Itu orang-orang tua kita memiliki istilah begitu ya gini. Api ambek dulure, loman ambek dulure, loman ambek kancane, ada jatine gede. Ada seorang ibu-ibu cerita, suami istri ini cerita sepuh. Kami itu tidak menyangkal anak saya ini. Ibu, pegawai di KI THR, sak ibu-ibu pegawai itu sekolah lagi apa? Itu seorang ibu yang tidak menyangka-nyangka anaknya itu seperti itu. Lagi buka usaha atau teh. Saya dicampur es batu loh. Tapi dodol pulau-pulau sing panas ngono, diraris. Dodol es teh Malang, salah tempat. Gitu. Nah itu cermin dari hatinya gede, hatinya gede itu. Yang berikut, wa an Malik ibn Harith an Abdullah bin Rabi'ah qala kunna julusan inda Abdullah, kami pernah duduk-duduk bersama Abdullah. Fadha kalau min khuluqihi, sambil menyebut-nyebut tentang seseorang dan dipekertinya. Faqala Abdullah, tiba-tiba sahabat Abdullah bin Mas'ud maksudnya. Faqala Abdullah, ara'aytum law qata'tum ra'sahu akuntum tastati'una an tu'iduhu. Bagaimana menurut pendapatmu kalau seandainya kalian memotong batang lehernya orang itu, apakah kalian bisa mengembalikannya? Kalau kalian memenggal kepalanya, apakah kalian bisa mengembalikannya seperti semula? Qalu la. Nggih mboten saged jare. Faya damu lek tangane. Nggih mboten saged. Farijilu,
kakinya dipotong, ya tidak bisa. Qala fa innakum la tastati'una ay yughayyiru khuluqatan hatta tughayyiru khalqahu. Demikianlah kalian sungguh tidak akan mampu mengubah karakter seseorang hatta tughayyiru khalqahu, sampai kalian mampu mengubah fisiknya. Inna nutfata, sesungguhnya terjemahan nutfah atau dalam kurung jakam bayi. Di situ nutfah terjemahan. Lantas taqiru fir rahim arba'ina lailah, itu berdiam diri di dalam rahim ibu 40 hari. Summa tanhadiru daman, kemudian berubah menjadi segumpal darah. Summa takunu alaqatan, berupa alaqah. Summa takunu mudghatan, sanggo daging. Summa yab'atsullahu malakan, kemudian Allah mengutus malaikat. Fayuktabu rizqahu wa khuluqahu wa syaqiyan aw sa'idan, dan Allah dan dia malaikat itu menulis rizkinya, budi pekertinya, dia termasuk orang yang celaka atau orang bahagia. Ibu-ibu sekalian, ini yang pertama, tidak ada keterangan di dalam kitab ini apa korelasi antara yang terakhir ini dengan judulnya bab ini, bab kekikiran, dengan dialognya sahabat Abdullah bin Mas'ud ini apa. Tapi saya punya kesimpulan begini, orang yang sudah punya keyakinan yang kuat bahwasanya Allah itu menggaranti rezekinya, wong juga bakal mati kecuali jatah rezekinya entek, maka dia akan memiliki sifat dermawan. Ibu-ibu, Anda kalau membaca biografinya Imam Asy-Syafi'i, Anda akan melihat beliau itu orang yang sangat dermawan. Imam Syafi'i, padahal beliau itu hidup dari keadaan miskin bersahaja, mulai gini sampai meninggal di usia 55 Imam Syafi'i. Cuma beliau itu apabila mendapatkan hadiah harta dari penguasa, dari orang kaya, itu gak mikir meneh. Sampai-sampai dalam sebuah syair beliau itu menegaskan, karena rezeki besok itu sudah ada takarannya. Lek pancen aku urip nanti meneh, jatah rezeki meneh wis ono. Itu Imam Syafi'i itu keyakinannya seperti itu. Nah, itu kalau Anda mau googling, baca biografi Imam Syafi'i, terutama kedermawanan Imam Asy-Syafi'i. Orangnya Masya Allah sangat dermawan. Kalau pemberi itu seperti orang yang tidak takut miskin, itu gitu Imam Syafi'i. Nah, kenapa di sini kok sahabat Abdullah bin Mas'ud yang mengucapkan kalimat ini, ibu-ibu? Kalau Anda pernah mengkaji kitab Arba'in An-Nawawiyah,
entah hadis keempat atau keenam, itu nanti hadisnya itu adalah tentang proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Silakan tengok di situ. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, dan seterusnya itu inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi, dan seterusnya itu. Silakan ditengok kitab Arba'in An-Nawawiyah. Oke, kesimpulannya adalah orang yang meyakini garansi rizki dari Allah Ta'ala, maka dia akan jauh dari sifat kikir. Sekarang bab berikutnya. Judul babnya ini bagus. Babu husnul khuluqi idza faqu. Bab budi pekerti yang baik apabila paham agama. Di situ diterjemahkan apa, Bu? Satu saja, ngomong. Akhlak mulia jika memahami agama. Akhlak mulia jika memahami agama. Ini hadisnya ada enggak ya? Oke, saya ternyata tidak ada. Ini, ibu-ibu sekalian, 10 hari terakhir Ramadan kemarin saya menghimpun sebuah buku, judulnya, kami bedah buku khataman satu kitab, judulnya Kitabul Adab, Kitab Budi Pekerti. Sampai kaosnya itu saya bikin di situ berhias budi pekerti. Karena selalu bikin kaosnya itu dibagikan ke peserta iktikaf. Tema kitab tahun itu apa? Di situ ada di sablon gitu. Judulnya berhias budi pekerti. Ini. Di dalam Riyadhus Shalihin ada bab judulnya bab takwa. Hadis pertama di dalam bab takwa itu orang ini, Bu. Orang ini. Ya Rasulullah, man akramun nas. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Aqahum. Ya, yang paling bertakwa ya. Laisa an hadza nas'aluka. Bukan terkait hal itu kami bertanya kepada Anda. Perhatikan ini susunan redaksi. Fa Yusuf Nabiullah ibnu Nabiillah ibni Nabiillah ibni Khalilillah. Loh, kalau bukan itu berarti wong sing mulia itu adalah Yusuf, anak Nabi, anak putune Nabi, cicitnya kekasih Allah. Nabi Yusuf itu lagi ini, Bu. Anaknya Yusuf itu anak Yakub, Yakub anak Ishak, Ishak anak Ibrahim. Orang yang memadukan antara bagusnya budi pekerti, bagusnya nasab, dan bagusnya penampilan itu Nabi Yusuf. Para sahabat sih jawab benar, laisa an hadza nas'aluka ya Rasulullah. Bukan terkait hal itu kami tanya kepada Anda wahai Rasulullah. Maka Nabi menegaskan ini, fa'an ma'adinil ard tas'aluni. Apakah tentang potensi bangsa Arab kalian bertanya kepadaku? Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza fa'u. Orang istimewa, orang pilihan pada masa jahiliyah di antara kalian, maka akan menjadi orang pilihan pada fase Islam jika dia paham agama. Bisa dipahami ini? Umar itu biyen memusuhi Islam itu luar biasa. Tapi pas Umar ini kenal agama Islam, ya budi pekerti ini langsung paling ambil uang. Dasarnya memang mulai biyen wong api bener. Guru kenal agama, kenal semua api kok. Apalagi kenal agama lu yang api. Judul ini, Bu, ya
Judul ini Bu yo. Iki kritikan pada kita. Semakin sering kita ini datang ke pengajian, mesti ini tingkah lakunya dan pasangan hidupnya itu lebih baik. Budi pekertinya kepada anak dan mantunya semakin baik. Nang tonggo itu tambah api, karena ujung-ujung pengajian itu adalah sama kewajib perubahan. Sebab untuk sama dicap ini ngaji gak ngaji bodoh aja. Sudah kenapa ngaji? Oh, kan perubahan. Itu loh Bu. Sing dituju itu adalah perubahan lebih baik. Ambek tonggo tambah api, ambek konco tambah api, ambek pasangan hidup tambah api, ambek anak mantu tambah api. Oh, pengajian ini maksud menang. Lek gak setengah sadar gitu ngaji. Ya. Oke. Bab berbudi pekerti yang baik apabila mau paham agama. Kita tengok hadis ini. Wa Nabi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula, sesungguhnya seseorang, la yudraku bi husni khuluqihi, mencapai dengan budi pekertinya darajatul qaimi bil, derajatnya orang yang rajin sholat malam. Ono wong tangini ngepres subuh, witir gak tahu, sholat malam gak tahu, tapi ambek tonggo api, ambek lijo itu seneng ngimbui, gak raja tega, petirong terus dia bener mengu, gak. Ini ceritanya ibu-ibu berangkat senam di depan rumah kami, curhat ke istri saya. Waduh, ibu-ibu pesan peti, 3 orang peti, nawa nih ya Allah, raja tega. Buat ya oleh aku di rumah ibu bayarin bolongnya ibu. Ngono lho. Iku budi pekerti. Ya. Oke, melijo itu jam 1 bengi nang pasar gadang. Lek udan-udan ya saken. Kita ini sudah ditarangi melijo, gak perlu nang pasar, gak perlu nyemplakan ini. Wis teko dhewe melijo. Sama ini bulan apa-apa. Oke. Ibu sekalian, ini diapalno ya Bu ya, di sini pendek ini. Inna rajula, sesungguhnya seseorang, la yudraku bi husni khuluqihi, mencapai dengan budi pekertinya yang baik, darajatul qaimi bil lail, derajatnya orang yang rajin sholat malam. Derajatnya orang yang rajin sholat malam. Inna rajula la yudraku bi husni khuluqihi darajatal qa'im bil lail. Sesungguhnya seseorang mencapai derajat yang tinggi nanti di surga itu ya, dengan budi pekertinya, derajatnya orang yang rajin sholat malam. Hadis yang nomor 2 di dalam bab itu. Hadis nomor 2 dalam bab ini. An Muhammad ibni Ziyad qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, aku mendengar Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Abul Qasim, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul, senantiasa bersabda, khairukum islaman, orang yang paling bagus keislamannya di antara kalian, ahasinukum akhlaqan, orang yang paling bagus budi pekertinya, idza faquhu, apabila mau belajar agama.
Jadi orang yang keislamannya itu baik, itu indikatornya adalah budi pekertinya baik. Apabila dia mau belajar, gini, posisi dituntaskan CS, menjalani dituntaskan CS hal ini. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sepupunya Rasulullah, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya. Ayyul adyani ahabbu ilallahi azza wa jalla. Manakah cara beragama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala al-hanifiyah as-samhah. Lah aku menerjemahkan di itu toleran, bertauhid dan toleran. Di situ terjemahkan apa? Ya apa diterjemahkan apa? Periang. Oh, periang. Sumeh. Al-hanifiyah itu cenderung lurus, perilakunya itu cenderung lurus. As-samhah toleran. Ibu-ibu gini, Anda semenjak ikut pengajian di sini itu tambah nang tonggo iku murah senyum nyopoan apa? Minta apa minggu? Golongan mereka, golongan saya. Apa ngono? Terus kayak pertemuan keluarga, dendeng, terus Ustaz itu korek. Apa yo? Ini al-hanifiyah as-samhah itu. Ya oke. Menerjemahkannya itu lagi bahasa Indonesia orang gampang loh berinteraksi sama gue, toleran. Wahab ambek non muslim dia bisa. Lek latar coro Banyuwangi ini lek diterjemah. Latar itu wanita yang nyah-nyoh. Dulu kan menggunakan vocab itu harus tahu konteks. Itu lek Banyuwangian, oh itu lo berlatar. Waduh, gini malah. Ini jadi nyah-nyoh. Lain. Bahasa Inggrisnya charming. Ya lama. Cara Jawa ini supel bergaul. Bisa, ya tidak bisa. Artinya dia bisa. Ambil non muslim. Lu Rasulullah itu ya berinteraksi sama non muslim. Tapi ya bisa menjaga kehormatan dan kemuliaan agama itu bisa. Begitu. Itu yang dimaksud dengan al-hanifiyah as-samhah. Di sini dikatakan hiya millatu Ibrahim wa qad sama Allah taala bis-siratal mustaqim. Cenderung kepada ketauhidan, menyukai budi pekerti yang baik. Itu hanif. Semalam saya juga sambil menerima tamu mantan itu ketemu karo Cino. Wah, Cino. Omongan tuh dulu bapaknya dia itu masuk Islam melalui bapak saya. Ngomong, saya sudah tua ya. Sudah tua ya. Aku dibutulin. Woi sih. Saya berusaha mati. Pakai sama si urip ke arah yang umur itu. Gitu. Pak Ibu sekalian. Yo. Saya sejak kecil itu tetangga depan rumah itu waktu saya SD kelas 1 atau kelas 2, tetangga depan rumah itu Cina toko emas, punya toko emas di Malang Selatan sama di Kaksan. Kenapa saya ingat? Kan ibu saya bolak-balik emas. Bukan. Bukan. Cina itu ngamprak air ke rumah kami, kemudian juga Cina ini buta.
Buta mau cangkok mata waktu itu di Hong Kong tahun 87 atau 86 itu nilainya 200 juta. Ibu saya cerita. Tiap sore Cina ini kerap kali belikan kami roti goreng. Dan roti limbah. Jadi kami biasa. Ketika saya pindah kelas 4 SD di kampung sebelah, depan rumah saya itu Kristen, Katolik. Kristen Katolik. Anaknya yang rajin namanya Paul. Sahabat saya, Paul. Kalau tanggal 25 Desember bilang begini, ibuku rata-rata bawa skobodi. Ibunya itu mantan muslimah. Jadi ibu, ini pikirnya itu kebebasan. Iya. Dia kembali menegaskan, khawatir kami tidak mau makan karena menyembelih sendiri. Padahal sembelihan ahli kitab didasarkan kepada surat Al-Maidah ayat 3 dan 4 itu oleh menurut. Oh iya, gak apa-apa, tenang aja. Kami biasa begitu. Nah, sekarang ketika Anda punya tonggoron muslim yo, sekarang pengajian ini, fine. Nah, itu Hanifiyah atau Sam'ah itu. Mereka harus mendapatkan cipratan kebaikan Anda, maksudnya gitu. Gitu maksud. Itu maksudnya itu gitu. Ini dimasukkan di dalam bab budi pekerti yang baik ketika paham agama. Yang berikutnya, Wa'an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala arba'u khilalin, ada 4 karakter. Idza u'tiyatahunna fala yadurruka ma'uzila anka minad dunya. Ada 4 karakter yang apabila Anda dianugerahi 4 itu, tidak akan membahayakan Anda. Meskipun disuruh ditinggalkan dunia, atau Anda ditinggalkan harta atau ditinggalkan dunia. Meskipun Anda dijauhkan dari dunia. Nomor 1, husnu khaliqatin, budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik. Wa'afafu tu'matin, kemampuan menahan diri. Dari yang syubhat, yang haram dan berlebih-lebihan. Yang ketiga wasidqu hadithin, ucapan yang jujur. Wa hifdzu amanati, ya, dan kuat menjaga amanah. Kuat menjaga amanah. Ibu-ibu, 4
empat hal ini tolong disampaikan kepada putra putrinya yang lagi membangun kemampanan kehidupan, lagi membranding diri, lagi belajar untuk berkarir. Kalau sudah memiliki empat ini, di golek boleh ada boleh ada salah kelakuannya hati, ya, sangat menjaga kehormatan diri, ngomong itu jujur, berkomitmen, dia mana itu gas beres. Itu ucapannya sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala, bukan hadis Nabi, tapi ini ucapannya sahabat. Coba kalau cari pekerjaan itu kadang-kadang begini, si pewawancarai arek wae, rupani arek wapi, tak lo tempo hari itu pernah begini, wah arek wae pernah dikasih tugas selesai, wah arek wae Joko komitmen loh. Itu yang dibutuhkan sekarang daripada selembar ijazah. Dari para selembar ijazah. Itu kedepannya nanti akan seperti itu. Kedepannya seperti itu. Di India itu S2 dari tukang sampah itu biasa. India. Sekarang di Indonesia mulai begitu. Sudah tidak memandang penting. Ada santri buka usaha. Ketika buka usaha, rekrutmen karyawan. Ketika rekrutmen karyawan dia ngincang IP ini 3,9 Ustaz. Aku bilang 2,9 yang muat-muat loh. Cari. Ini santri ini itu cerita Bu ya, cerita. Ya memang ada semangat, ya jujur merantau di Malang. Ketika mau melamar calon istrinya itu taruhnya baik mertuanya, sama nya begitu Mas, kira-kira begitu, sama dia sudah belak dan terima orang, ini dari mana namanya, supir ambulan gratis, salah supir ambulan gratis, anak dimakan cinta, ya. Ya alhamdulillah ya. Tapi kan komitmen untuk membangun kemandirian diri itu ada. Ya sebelum itu, ini kebaca itu, ya akhirnya ketemu benar. Oke, saya lanjut sini. Ini 4 karakter ini tolong diceritakan kepada anak-anak kita semuanya ya. Yang berikut, Haddatsana Daud ibnu Yazid qala sami'tu abi yaqul sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qala Nabi sallallahu. Nabi tahu-tahu bertanya, tadruna ma aktsaru ma yudkhilun nar? Kamu tahu enggak? Kalian tahu enggak? Apakah faktor yang paling banyak membuat orang masuk neraka? Apakah faktor yang paling banyak membuat orang masuk neraka? Qalu, para sahabat jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi jawab, qala al-ajwafan, 2 lubang. Al-farju wal fam, kemaluan dan mulut. Perzinaan dan dusta, maksud itu
paling gampang ini perzinahan dan dusta. Wa ma aktsaru ma yudkhilul jannah. Tahu enggak kamu? Rasulullah bertanya, faktor yang paling banyak membuat orang masuk surga. Wa ma aktsaru ma yudkhilul jannah. Taqwallahi wa husnul khuluq. Taqwallah ini saya terjemahkan gini ya Bu ya. Memiliki rasa takut kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Memiliki rasa takut kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Oh itu pas banget itu. Ditempatkan di dalam bab ini. Mestinya orang yang belajar agama itu begini. Kenapa kemaluan dan mulut itu faktor terbanyak orang membuat orang masuk neraka? Dipikir tadi. Pikir lu dosa-dosa kemaluan dan dosa-dosa mulut. Mulis bahayanya. Kemudian mempertegas lagi rasa takut kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Ya bohong. Kok membuat banyak orang itu masuk surga? Anda ingin tulisan semestinya. Kita semuanya berencana ya. Ini mempopulerkan itu. Rasa takut kepada Allah, budi pekerti yang baik itu menjadi faktor yang membuat orang masuk surga. Yang berikutnya, wah ya, hebat ya hadis ini. Dari sisi periwayatan. Hadis nomor 290 saya bacakan. Haddatsana Abdul Jalil Ibnu Atiyah an Syahrin an Ummi Darda qalat qama Abu Darda lailatan yusalli. Ummu Darda cerita. Ummu Darda cerita. Darda ilang apa itu? Darda sing di Banyuwangi ya. Emil Darda ini Pacitan terus Trenggalek. Darda itu wedok Bu. Darda itu perempuan. Jadi dari Ummi Darda, dari ibunya Darda. Qoma Abu Darda. Ummu Darda ini cerita Abu Darda itu sholat malam, faja'ala yabki. Tiba-tiba beliau itu menangis. Tiba-tiba beliau itu menangis. Ibu-ibu, Abu Darda itu pengusaha. Toko wakeh di Madinah. Karena terlalu sibuk dengan toko, sebagian tokonya itu dilempet supaya lebih banyak aktif di majelisnya Rasulullah. Oke. Ketika sholat malam, Abu Darda itu nangis, dongo, wayakul berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah membaguskan fisikku, maka baguskanlah budi pekertiku. Ini doa bercermin. Ada playgroup, anak saya pulang, ceritanya guru nih playgroup. Bibi, jadi ini orang itu kalau suka bercermin, gak berdoa, itu cermin itu tempat keluar masuknya setan. Jadi ini anak saya. Ini seminggu yang lalu. Jadi ini cermin itu tempat keluarnya masuk setan. Kalau orang itu tidak berdoa, saya gak nanggapi. Yang paling penting itu adalah ngapal lo jodoh ini. Ya, karena anak-anak usia SMP, SMA, mahasiswa itu di depan cermin itu bisa 2 jam baca Qurannya 5 menit. Lah ibu lah enggak cepet masang jilbab 5 menit udah. Nah, ini
Abu Darda itu Bu tahajudnya mek donga tok. Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah membaguskan untukku fisikku, wajahku, baguskanlah budi pekertiku hatta asbaha. Abu Darda mek donga iku tok sampai subuh. Karo nangis. Iso bayangno apa enggak? Bayangno wong tangi jam 2 donga iku tok diulang-ulang sampai jam 4 wis lebih 13. Lah Anda sebagai istrinya bagaimana? Tunggu kok ngono tok sih Mas. Anakku tuh wis dongakno bohong. Lalu iki bagi saya hebat. Bagi saya ini hebat. Hanya meminta, ya Allah kau telah membaguskan tampilan fisikku, wajahku, dan baguskanlah budi pekertiku ya. Tak cerita nih terkait ini. Ini dugaan saya, dugaan saya. Saya yakin Abu Darda itu orangnya tampan. Karena putrinya Abu Darda itu dilamar sama putranya Khalifah. Jadi anak presiden itu ngelamar anaknya Abu Darda. Betul. Dan Abu Darda jelas gak ngereken lamaran itu. Justru dinikahkan dengan orang biasa yang beragama. Itu namanya ada cerita ini dalam Hayatus Sahabat. Jadi putrinya itu dipilih kan, sampai para sahabat itu ngopo sama ini. Iku anak Khalifah itu. Rabe ngopo anak sama rabe ibu. Jos. Tapi Abu Darda memilih orang biasa yang beragama. Nanti silakan cari misalnya, mungkin di YouTube Pak. Mungkin. Tapi saya baca dalam kitab Hayatus Sahabat. Abu Darda doa itu sampai subuh. Fakultu ya Abu Darda, sebagai seorang istri. Kemudian Abu Darda tanya, wahai Abu Darda, maka doa kamu tulaila illa fi husnil khuluq. Mas, lapo sih sampe mulai bengi nganti isu itu ndonga menjawab di pekerti yang baik lapo sih. Fakol Abu Darda jawab, ya Abu Darda, hei bujuku, innal abdal muslim, sesungguhnya seorang hamba yang muslim, yuhsinu khuluquhu hatta yudkhiluhu husnu khuluquhu al-jannah. Sesungguhnya seorang muslim itu kalau bagus budi pekertinya, maka budi pekerti itu akan memasukkan dia ke surga. Wa yusi'u khalqahu, lek sampai budi pekerti elek, maka hatta yudkhilahu su'u khalqihi anna, budi pekerti buruknya itu akan membuat dia tercampakkan ke neraka. Wal 'abdul muslim, seorang hamba yang muslim, yaghfiru lahu, senantiasa didoakan ampunan, wa huwa naim, sedangkan dia lagi tidur. Kok bisa? Ibu-ibu silakan tengok surat Al-Mu'min, surat nomor 40. Surat nomor 40. Saya buka pada aku ya terlintas saja di benak saya. Surat Al-Mu'min atau Ghafir. Waduh. Ayat nomor 7. Surat Petang Bolo ayat nomor 7. Silakan dibaca. Saya bacakan ya terjemahnya ya. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu, malaikat-malaikat yang memikul singgasana Tuhan dan yang sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih memuji Tuhan mereka, wa yu'minuna bihi, dan mengimani Tuhan mereka,
wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan malaikat-malaikat itu senantiasa jauh sepuro orang-orang beriman. Sambil mengatakan apa? Rabbana, Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan. Rahmatmu luas meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, ampunilah orang-orang yang punya komitmen bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu, waqihim adzabal jahim, jaga mereka dari siksa neraka. Pertanyaan ini, orang mukmin itu apakah senantiasa didoakan ampunan? Demikian hadis. Jawabannya iya. Wal abdul muslim yaghfiru lahu wa huwa na'im. Seorang hamba muslim itu senantiasa didoakan ampunan dalam keadaan dia tidur. Fakultu, kemudian Ummu Darda tanya kepada suaminya, ya Aba Darda, wahai Abu Darda, kaifa yaghfiru lahu wa huwa na'im. Bagaimana seorang mukmin itu didoakan ampunan padahal dia tidur? Yaqumu akhuhu minal laili fayatahajjatu fayadullah azza wa jalla fayastajiba lahu wa yad'u li akhihi fayastajiba lahu fihi. Sesungguhnya ada saudaranya yang bangun ketika sholat malam. Dia tahajud, dia berdoa, kemudian doanya diterima oleh Allah Ta'ala. Dan dia juga loman berdoa kepada saudaranya yang lain, maka Allah memperkenankan doanya. Ibu-ibu, bagaimana mungkin seorang mukmin itu mendoakan secara khusus saudaranya mukmin yang lain kalau dia bukan orang mukmin yang baik atau punya hubungan yang baik? Jadi kita nggak perlu ngomong aku tolong dongakno ya. Wis api ono wong iku sampe didongakno secara khusus. Lah itu gak perlu tolong dongakno tenanan itu. Gak perlu. Sudah ada sibuk aja berbuat baik. Nanti doa-doa itu akan mengalir begitu saja untuk Anda. Itu masih ada di bab ini dulu banyak yang saya cukupkan. Hadis nomor 290 masih belum selesai. 291 ya. Ingatkan 291. Ada sesuatu yang didiskusikan